Tidak semua orang yang diam, lemah. Tidak semua orang yang tenang, kosong. Dan tidak semua orang yang jarang bicara, tidak punya kekuatan. Justru sebaliknya, di dunia yang bising ini, di mana suara keras sering dianggap kuat, di mana yang paling vokal dianggap paling berpengaruh, ada satu tipe manusia yang sering disalahpahami. Ada orang pendiam. Mereka sering dianggap tidak percaya diri, kurang ambisi, sulit bersosialisasi, tidak punya pengaruh. Namun dunia tidak sadar bahwa keheningan menyimpan kekuatan yang tidak kasat mata. Dan lebih dari itu, tidak semua orang pendiam adalah orang biasa. Beberapa di antara mereka adalah jiwa terpilih, keheningan yang tidak kosong. Orang pendiam bukan karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan, mereka diam karena mereka berpikir lebih dalam daripada kebanyakan orang. Saat dunia sibuk berbicara, mereka sibuk mengamati. Saat orang lain bereaksi, mereka memahami. Saat kebanyakan orang ingin didengar, mereka memilih mendengar lebih dulu. Dan di sanalah letak kekuatan pertama mereka. Kesadaran. Orang pendiam memiliki kesadaran yang tajam. Mereka menangkap detail yang luput dari perhatian orang lain. Nada suara, gerak tubuh, energi yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Mereka membaca ruangan, bahkan sebelum orang lain menyadari apa yang sedang terjadi. Pikiran yang dalam bukan kosong. Jika kamu adalah orang pendiam, mungkin kamu sering merasa berbeda. Saat orang lain menikmati obrolan ringan, pikiranmu justru tenggelam dalam pertanyaan seperti, mengapa hidup berjalan seperti ini? Apa makna di balik kejadian ini? Kenapa aku merasa lebih nyaman sendiri? Itu bukan kebetulan. Jiwa terpilih cenderung berpikir mendalam sejak usia muda. Mereka tidak puas dengan jawaban permukaan. Mereka ingin memahami akar kebenaran. Dan karena itulah, mereka sering merasa tidak cocok dengan keramaian yang dangkal. Bukan karena mereka sombong, tapi karena jiwa mereka terlalu dalam untuk percakapan kosong. Kenapa orang pendiam sering diremehkan? Karena dunia menilai dari luar. Dunia menghargai. Siapa yang paling keras? Siapa yang paling percaya diri di depan umum? Siapa yang paling sering bicara? Namun dunia lupa satu hal penting. Kekuatan sejati tidak selalu bersuara. Sungai yang tenang justru memiliki arus paling kuat. Api yang membara diam-diam justru paling sulit dipadamkan. Orang pendiam tidak mencari perhatian, tidak membuktikan diri dengan kata-kata, tidak berlomba untuk diakui. Dan itulah alasan mereka sering tidak terlihat. Sampai akhirnya dunia terkejut. Jiwa terpilih sering mengalami kesepian. Ada satu pola yang hampir selalu muncul pada jiwa terpilih. Kesepian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak banyak yang benar-benar memahami mereka. Mereka bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa sendirian, karena pembicaraan di sekitar mereka terasa terlalu dangkal, terlalu penuh topeng, terlalu jauh dari kebenaran batin, dan jiwa mereka menolak untuk berpura-pura. Kesepian ini bukan hukuman. Ini adalah fase pemurnian. Semesta sedang membentuk mereka agar tidak bergantung pada validasi luar. Diam bukan lemah, diam adalah kontrol. Orang pendiam tidak bereaksi sembarangan. Mereka memilih kapan berbicara. Mereka memilih kata dengan hati-hati. Dan itu adalah bentuk kekuatan tertinggi, kontrol diri. Saat orang lain terpancing emosi, orang pendiam tetap tenang. Saat orang lain panik, mereka berpikir jernih. Saat orang lain meledak-ledak, mereka menyimpan energi, dan energi yang disimpan suatu hari akan dilepaskan pada momen yang tepat. Orang pendiam punya aura yang sulit dijelaskan. Pernahkah kamu memperhatikan ini? Orang pendiam sering membuat orang lain penasaran, terasa berbeda tanpa alasan jelas. Kadang disegani, kadang ditakuti. Itu karena mereka memiliki aura misterius. Bukan misterius karena dibuat-buat, tapi karena jiwa mereka tidak mudah dibaca. Dan apa yang tidak bisa dibaca, seringkali dianggap kuat. Jika kamu pendiam, ini bukan kesalahan. Jika sejak kecil kamu lebih suka menyendiri, tidak nyaman dengan keramaian, merasa tidak cocok dengan banyak orang, dengarkan ini baik-baik. Kadang kamu tidak rusak, kamu tidak aneh, kamu sedang dibentuk. Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk mengikuti arus. Mereka diciptakan untuk memahami arus, lalu melampauinya. Keheninganmu bukan kekurangan, diammu bukan kelemahan, kesendirianmu bukan kebetulan. Itu adalah tanda awal. Namun ini baru permulaan, karena di bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Mengapa orang pendiam sering memiliki kekuatan batin yang membuat mereka bertahan saat orang lain runtuh? Dan mengapa saat mereka akhirnya bangkit, dunia tidak pernah siap menghadapinya? Karena diam bukan ruang kosong.
Diam adalah ruang pembentukan, dan di sanalah, tanpa disadari siapapun, orang pendiam membangun sesuatu yang tidak terlihat. Kekuatan batin, kesunyian yang membentuk daya tahan jiwa. Orang pendiam sering melalui hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak selalu punya tempat untuk bercerita, tidak selalu punya orang untuk bersandar. Saat luka datang, mereka tidak ramai mengeluh. Saat kecewa, mereka tidak mencari simpati. Mereka memproses semuanya di dalam, dan disitulah proses penting terjadi. Ketahanan mental lahir dari kesunyian yang panjang. Setiap rasa sakit yang mereka tanggung sendiri membuat jiwa mereka semakin tebal. Bukan keras, tapi kuat dan fleksibel. Orang pendiam berlatih menghadapi diri sendiri. Kebanyakan orang takut pada satu hal, diam bersama pikirannya sendiri. Namun orang pendiam tidak punya pilihan lain selain bertemu dirinya sendiri. Dalam kesendirian itu mereka menghadapi ketakutan terdalam, luka lama, keraguan tentang diri sendiri, pertanyaan besar tentang hidup, dan sedikit demi sedikit, mereka belajar menerima diri apa adanya. Inilah alasan mengapa orang pendiam jarang mencari validasi, tidak mudah goyah oleh opini orang, tidak tergantung pada keramaian, karena mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kekuatan diam tidak mudah terprovokasi. Perhatikan ini baik-baik. Orang pendiam tidak mudah terpancing, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka memahami emosi sebelum bereaksi. Saat orang lain bereaksi impulsif, orang pendiam bertanya, apa gunanya aku merespons? Apa dampaknya jika aku diam? Apakah ini layak menghabiskan energiku? Dan keputusan itu membuat mereka lebih stabil, lebih rasional, lebih dewasa secara emosional. Diam adalah bentuk kecerdasan emosi tingkat tinggi. Jiwa terpilih memiliki intuisi yang tajam. Ada satu kemampuan yang hampir selalu dimiliki orang pendiam. Intuisi. Mereka belajar membaca pola. Karena mereka jarang bicara, mereka lebih peka terhadap energi. Mereka bisa merasakan niat tersembunyi, kebohongan halus, perubahan emosi orang lain, tanpa perlu penjelasan panjang. Inilah alasan mengapa orang pendiam sering memilih menjauh tanpa drama, tiba-tiba menarik diri, tidak memberi penjelasan, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena intuisi mereka sudah memberi peringatan. Emosi yang dalam tapi terkontrol, orang pendiam sering dikira dingin. Padahal kenyataannya, emosi mereka justru sangat dalam. Mereka bisa mencintai dengan intens. Mereka bisa peduli dengan tulus. Mereka bisa merasakan sakit lebih tajam. Namun perbedaannya adalah, mereka tidak mengekspresikan semuanya keluar. Mereka memproses emosi secara internal. Dan itu membuat mereka tidak meledak-ledak, tidak dramatis, tidak impulsif. Seperti lautan dalam, tenang di permukaan, tapi penuh energi di kedalaman. Kenapa orang pendiam terlihat kuat saat krisis? Saat krisis datang, banyak orang runtuh. Namun orang pendiam justru sering tetap tenang, berpikir jernih, mengambil keputusan tepat. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa menghadapi kekacauan di dalam diri mereka sendiri. Kesunyian telah melatih mereka menghadapi ketidakpastian, bertahan tanpa dukungan, bangkit tanpa sorak-sorai. Di krisis eksternal tidak lebih besar dari badai batin yang pernah mereka lalui. Mereka tidak mengumbar, mereka menyimpan. Orang pendiam menyimpan banyak hal. Ide, rencana, potensi, mimpi. Mereka tidak suka membicarakan sebelum waktunya, karena mereka tahu ada energi yang diumbar terlalu cepat bisa melemahkan hasil. Mereka bekerja dalam diam, membangun dalam sunyi, menguat tanpa pamer. Dan ketika hasilnya muncul, banyak orang terkejut, karena jiwa terpilih tidak terburu-buru bersinar. Berlian tidak terbentuk dalam sehari. Butuh tekanan, waktu, dan kedalaman. Begitu pula orang pendiam. Mereka tidak terburu-buru, membuktikan diri, menunjukkan kemampuan, mencari pengakuan, karena mereka tahu waktu akan memperkenalkan mereka dengan caranya sendiri. Kekuatan orang pendiam tidak dibentuk oleh pujian, melainkan oleh kesunyian, tidak oleh sorotan, melainkan oleh ketahanan batin. Dan inilah alasan mengapa jiwa terpilih sering tumbuh perlahan. Namun ketika waktunya tiba, mereka sulit dihentikan. Namun masih ada satu hal besar yang belum kita bahas. Mengapa orang pendiam sering diremehkan dan kenapa justru itu menjadi keunggulan terbesar mereka? Kenapa orang pendiam terlihat kuat saat krisis? Saat krisis datang, banyak orang runtuh. Namun orang pendiam justru sering tetap tenang, berpikir jernih, mengambil keputusan tepat. Kenapa?
Karena mereka sudah terbiasa menghadapi kekacauan di dalam diri mereka sendiri. Kesunyian telah melatih mereka menghadapi ketidakpastian, bertahan tanpa dukungan, bangkit tanpa sorak-sorai. Di krisis eksternal tidak lebih besar dari badai batin yang pernah mereka lalui. Mereka tidak mengumbar, mereka menyimpan. Orang pendiam menyimpan banyak hal. Ide, rencana, potensi, mimpi. Mereka tidak suka membicarakan sebelum waktunya, karena mereka tahu ada energi yang diumbar terlalu cepat bisa melemahkan hasil. Mereka bekerja dalam diam, membangun dalam sunyi, menguat tanpa pamer. Dan ketika hasilnya muncul, banyak orang terkejut, karena jiwa terpilih tidak terburu-buru bersinar. Berlian tidak terbentuk dalam sehari. Butuh tekanan, waktu, dan kedalaman. Begitu pula orang pendiam. Mereka tidak terburu-buru. Membuktikan diri, menunjukkan kemampuan, mencari pengakuan. Karena mereka tahu, waktu akan memperkenalkan mereka dengan caranya sendiri. Kekuatan orang pendiam tidak dibentuk oleh pujian, melainkan oleh kesunyian. Tidak oleh sorotan, melainkan oleh ketahanan batin. Dan inilah alasan mengapa jiwa terpilih sering tumbuh perlahan. Namun ketika waktunya tiba, mereka sulit dihentikan. Namun masih ada satu hal besar yang belum kita bahas. Mengapa orang pendiam sering diremehkan dan kenapa justru itu menjadi keunggulan terbesar mereka. Ada satu pola yang hampir selalu dialami orang pendiam, diremehkan. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang kali sepanjang hidup mereka. Mereka dianggap tidak kompeten, tidak ambisius, tidak punya pengaruh, hanya pengikut. Namun yang dunia tidak sadari, meremehkan orang pendiam adalah kesalahan paling mahal. Kenapa dunia meremehkan orang pendiam? Karena dunia terbiasa menilai dari permukaan. Di ruang rapat, yang paling banyak bicara dianggap paling pintar. Di pergaulan, yang paling ramai dianggap paling berpengaruh. Di media sosial, yang paling terlihat dianggap paling bernilai. Sementara orang pendiam bekerja dalam senyap, mengamati sebelum bergerak, menyimpan kekuatan, dan karena mereka tidak memamerkan apapun, dunia mengira tidak ada apa-apa di sana. Poin kesalahan besar dalam menilai kekuatan. Dunia lupa satu hal penting. Kekuatan sejati jarang berisik, pedang yang tajam tidak perlu berkilau, pikiran yang dalam tidak perlu berdebat, jiwa yang kuat tidak perlu berteriak. Orang pendiam tidak menghabiskan energi untuk membuktikan diri lewat kata-kata. Mereka menyimpannya untuk hasil nyata. Diremehkan melatih ketangguhan mental. Setiap kali diremehkan, orang pendiam menghadapi dua pilihan. Membenci dunia, menguatkan diri, dan hampir selalu jiwa terpilih memilih yang kedua. Diremehkan membuat mereka belajar lebih keras, berpikir lebih dalam, membangun kemampuan secara nyata. Tanpa banyak orang tahu, rasa diremehkan berubah menjadi bahan bakar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk pembuktian yang tenang. Mereka tidak membalas dengan kata, tapi dengan hasil. Orang pendiam jarang membela diri. Mereka jarang berdebat. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tahu hasil berbicara lebih keras daripada argumen. Saat orang lain sibuk menjatuhkan, mereka sibuk meningkatkan kualitas diri. Saat orang lain meremehkan, mereka menyempurnakan keterampilan. Dan suatu hari, jarak antara anggapan dan kenyataan menjadi terlalu jauh untuk diabaikan. Keunggulan tersembunyi tidak menjadi target. Karena sering diremehkan, orang pendiam justru memiliki keuntungan besar. Mereka tidak dianggap ancaman. Orang lain tidak waspada, tidak menjaga jarak, tidak menyembunyikan niat. Disinilah orang pendiam melihat kebenaran, memahami permainan, membaca situasi tanpa disadari siapapun. Mereka bergerak di bawah radar, dan itu adalah posisi paling kuat. Tekanan membentuk kedalaman. Tekanan sosial, pengabaian, ketidakadilan, semua itu menekan jiwa pendiam ke dalam. Dan seperti batu yang ditekan ke dasar laut, mereka tidak hancur. Mereka mengeras, mereka membangun. Keteguhan prinsip, identitas yang kuat, arah hidup yang jelas, bukan dari pujian, tapi dari tekanan. Mereka menyimpan potensi bukan memamerkannya. Orang pendiam tahu satu rahasia. Impotensi yang diumbar terlalu cepat sering gagal berkembang. Maka mereka belajar dalam diam, berlatih tanpa sorotan, menyiapkan diri tanpa pengakuan. Mereka tidak mengumumkan rencana, tidak menjanjikan apa-apa. Mereka hanya muncul saat sudah siap. Dari momen saat dunia salah menilai, akan ada satu titik dalam hidup orang pendiam, momen pembalikan.
Saat dunia mulai menyadari, dia lebih mampu dari yang kami kira. Dia lebih kuat dari yang terlihat. Dia selalu seperti ini. Kami saja yang tidak melihat. Dan di momen itu, orang pendiam tidak sombong. Mereka hanya tersenyum, karena mereka sudah tahu sejak lama. Jiwa terpilih tidak tumbuh untuk dipahami semua orang. Tidak semua orang ditakdirkan mengerti kamu. Tidak semua orang perlu memahami jalanmu. Jiwa terpilih tumbuh bukan untuk disukai, melainkan untuk menjalani peran yang lebih besar. Dan seringkali, peran besar itu lahir dari kesalahpahaman, diremehkan, diabaikan. Diremehkan bukan akhir cerita, itu adalah proses seleksi. Yang menyerah, gugur, yang bertahan, diperkuat. Dan orang pendiam, mereka yang bertahan dalam diam, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Namun masih ada satu sisi lain, yang jarang dibicarakan. Hari mengapa orang pendiam sering ditakuti saat mereka mulai bersinar. Ada satu momen dalam hidup orang pendiam, yang sering tidak disadari oleh siapapun. Momen ketika keheningan mereka mulai terasa mengancam. Bukan karena mereka berubah menjadi agresif, bukan karena mereka tiba-tiba banyak bicara, namun karena sesuatu di dalam diri mereka telah matang. Ada medan kematangan selalu terasa berbeda. Dari diremehkan menjadi diperhatikan. Awalnya, orang pendiam diabaikan, diremehkan, tidak dianggap. Namun perlahan, sikap orang di sekitar mulai berubah. Tatapan menjadi lebih lama. Nada bicara menjadi lebih hati-hati. Perilaku menjadi lebih waspada. Kenapa? Karena dunia mulai merasakan satu hal. Dia tidak lagi sama. Kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan. Orang pendiam yang telah matang tidak perlu menunjukkan kekuatan secara eksplisit. Mereka tidak mengintimidasi, mengancam, mendominasi, namun kehadiran mereka cukup untuk mengubah suasana. Ruangan menjadi lebih tenang, percakapan menjadi lebih tertata. Orang-orang mulai menimbang kata. Itulah kekuatan yang lahir dari ketenangan batin, kejelasan arah, kepercayaan diri yang sunyi. Kayak mereka melihat lebih jauh dari yang lain. Saat orang lain masih sibuk bereaksi, orang pendiam sudah membaca ujung permainan. Mereka memahami pola perilaku, niat tersembunyi, konsekuensi jangka panjang. Inilah yang membuat mereka sulit dimanipulasi, tidak mudah dibodohi, tidak gampang terjebak drama, dan orang-orang yang terbiasa mengendalikan situasi mulai kehilangan kendali. Kenapa orang mulai takut? Karena orang pendiam yang matang tidak bisa ditebak, tidak bisa dipancing, tidak bisa ditekan. Mereka tidak bereaksi sesuai harapan, tidak terpengaruh provokasi, tidak terpancing emosi. Dan orang seperti ini sulit dikendalikan. Dan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan sering dianggap berbahaya. Keheningan yang memantulkan kesalahan orang lain. Ada efek samping lain dari kehadiran orang pendiam yang matang. Kalau mereka menjadi cermin, tanpa berkata apa-apa, mereka membuat orang lain merasa tidak jujur, merasa tidak tulus, merasa tidak selaras dengan dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Mereka tidak berebut kekuasaan. Orang pendiam tidak haus posisi, tidak lapar validasi, tidak mengejar dominasi. Namun ironisnya, kekuasaan justru sering mendekati mereka. Karena mereka stabil, mereka tidak impulsif, mereka berpikir jangka panjang. Dan orang-orang mulai percaya pada mereka yang tidak sibuk mencari kuasa. Di aura yang membuat orang berhenti meremehkan. Ini bukan tentang penampilan, bukan tentang status. Ini tentang aura. Aura yang muncul dari keteguhan batin, kesadaran diri, kejujuran pada diri sendiri. Aura ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipelajari secara instan. Ia lahir dari proses panjang, yang hanya dilalui oleh mereka yang bertahan dalam sunyi. Di saat dunia mulai berhati-hati, ada perubahan halus yang terjadi. Orang yang dulu meremehkan, mulai bertanya, mulai mendengar, mulai mempertimbangkan, bukan karena takut secara sadar, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Dan perubahan ini sering membingungkan orang pendiam sendiri, karena mereka tidak merasa berubah, mereka hanya menjadi diri mereka yang sebenarnya. Keheningan bukan lagi dianggap kosong, diam bukan lagi dianggap lemah, karena kini, kehadiranmu berbicara tanpa suara. Dan orang-orang mulai memahami satu hal, orang pendiam bukan tidak punya kekuatan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Namun perjalanan ini belum selesai, karena di bagian berikutnya, kita akan menyentuh titik paling sensitif.
Kesepian tingkat tinggi yang sering dialami orang pendiam setelah mereka tumbuh kuat. Sisi yang jarang dibicarakan, namun sangat menentukan. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin sedikit orang yang bisa berjalan bersamanya. Dan inilah paradoks terbesar orang pendiam. Ketika mereka menjadi kuat, mereka justru semakin sendirian. Bukan karena mereka menjauh, bukan karena mereka sombong, namun karena frekuensi mereka berubah. Kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan kesepian karena tidak punya teman. Bukan pula karena ditinggalkan. Ini adalah kesepian yang muncul. Meskipun dikelilingi banyak orang, orang pendiam sering merasakannya. Saat percakapan terasa kosong, saat tawa tidak menyentuh hati, saat kebersamaan terasa hampa. Mereka hadir secara fisik, namun jiwa mereka sendiri. Ketika kedalaman menjadi jarak, semakin dalam seseorang berpikir, semakin sulit menemukan orang yang bisa menyelam bersamanya. Orang pendiam melihat hidup secara berbeda, merasakan makna lebih halus, tidak lagi tertarik pada drama, dan ini menciptakan jarak alami. Bukan jarak karena konflik, tapi jarak karena ketidakselarasan. Bukan semua orang bisa masuk ke duniamu. Orang pendiam tidak menutup diri. Mereka hanya selektif, karena mereka tahu, tidak semua orang tulus, tidak semua orang aman, tidak semua orang siap. Jiwa terpilih belajar dari luka. Akses ke hatinya harus dijaga. Dan selektivitas ini sering disalahartikan sebagai dingin atau menjauh. Padahal, itu adalah perlindungan diri. Kesepian sebagai ruang pertumbuhan. Kesepian ini bukan hukuman. Ini adalah ruang transformasi. Di saat tidak ada yang mengerti, orang pendiam mengenal dirinya lebih dalam, menyelaraskan ulang hidupnya, memperkuat hubungan dengan batin. Kesepian memaksa mereka bertemu kebenaran tanpa gangguan, dan tidak semua orang sanggup berada di ruang ini. Orang pendiam belajar berdiri sendiri, karena terbiasa sendiri. Orang pendiam tidak menggantungkan hidup pada kehadiran orang lain. Mereka tidak panik saat sendirian, tidak takut kehilangan, tidak kosong tanpa keramaian. Mereka membangun kekuatan internal, dan kekuatan ini membuat mereka tidak mudah dimanipulasi, tidak tergantung secara emosional, tidak mudah runtuh. Hubungan yang mulai berguguran. Seiring waktu, beberapa hubungan mulai memudar. Bukan karena pertengkaran, tapi karena arah hidup yang berbeda. Orang pendiam tidak memaksa, mempertahankan yang sudah tidak selaras, menjelaskan diri berulang kali, mengejar yang sudah pergi. Mereka membiarkan karena mereka mengerti. Tidak semua orang harus ikut sampai akhir. Kesepian yang membuka koneksi lebih tinggi. Di titik tertentu, kesepian ini berubah bentuk, tidak lagi menyakitkan, tidak lagi menakutkan. Ia menjadi ketenangan, kejernihan, kebijaksanaan. Orang pendiam mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan hidup, koneksi dengan makna yang lebih besar, kedamaian tanpa syarat. Ini adalah tahap yang hanya dilewati oleh sedikit orang, oleh jiwa terpilih dan jalan sunyi. Jalan orang pendiam, bukan jalan ramai, namun jalan sunyi ini, membentuk karakter, memperjelas tujuan, memurnikan niat, dan meskipun sunyi, jalan ini kuat. Karena tidak semua orang dipanggil untuk berjalan puadan di sini, kesepian yang kamu rasakan bukan tanda kamu salah jalan. Itu tanda kamu sedang naik tingkat. Dan meskipun terasa berat, ada satu hal indah menanti di ujung jalan ini. Karena di bagian terakhir, kita akan membahas aturan sejati dari kekuatan orang pendiam dan mengapa mereka akhirnya dibutuhkan oleh dunia. Pada akhirnya, setiap jiwa yang dipilih akan dipanggil untuk melangkah keluar dari sunyi. Bukan untuk menjadi bising, bukan untuk menguasai, namun untuk menyeimbangkan dunia. Dunia yang terlalu bising. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin didengar, namun sedikit yang benar-benar mendengar. Zaman di mana opini lebih cepat daripada pemahaman, reaksi lebih dihargai daripada kebijaksanaan, suara keras sering mengalahkan kebenaran. Dan di tengah kekacauan ini, dunia perlahan menyadari satu hal. Kita butuh orang-orang yang tenang. Orang pendiam melihat jauh ke depan. Orang pendiam tidak hanya melihat apa yang terjadi sekarang. Mereka melihat kemana arah semua ini bergerak. Mereka berpikir, jangka panjang, berlapis, mendalam, dan karena itu, mereka mampu memberi keputusan yang bijak, solusi yang tidak reaktif, arah yang berkelanjutan. Dunia membutuhkan perspektif ini. Kepemimpinan yang tidak memaksa. Orang pendiam jarang mengejar posisi. Namun ketika mereka berada di sana, orang lain merasa aman. Karena kepemimpinan mereka
Tidak impulsif, tidak egosentris, tidak haus pujian. Mereka memimpin dengan keteladanan, bukan dengan teriakan. Dan jenis kepemimpinan inilah yang bertahan lama, menjadi penyeimbang emosi kolektif. Di saat emosi kolektif memuncak, marah, takut, panik, orang pendiam hadir sebagai jangkar, penenang, Breinecke, penyeimbang. Tanpa banyak kata, kehadiran mereka menurunkan intensitas. Karena ketenangan itu menular, orang pendiam menyatukan bukan memecah. Mereka tidak suka konflik. Namun bukan karena takut. Mereka memahami bahwa energi lebih baik digunakan untuk membangun. Orang pendiam mendengarkan semua sisi, memahami perbedaan, mencari titik temu. Mereka bukan pemecah belah, mereka penjembatan. Dan dari sunyi ke mana? Semua kesepian, semua diremehkan, semua proses panjang, bukan tanpa tujuan. Semua itu membentuk kebijaksanaan, empati, kejernihan, dan ketika waktunya tiba, orang pendiam mulai berbagi. Tidak dengan paksaan, tidak dengan ambisi, namun dengan ketulusan. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain. Jika kamu pendiam, pesan ini untukmu. Kamu tidak perlu menjadi lebih berisik untuk berarti. Kamu tidak perlu lebih ramai, lebih keras, lebih terlihat. Cukup menjadi jujur, sadar, selaras dengan dirimu. Dunia akan menyesuaikan. Menggunakan kekuatanmu dengan bijak. Kekuatan orang pendiam bukan untuk mendominasi, ia untuk melindungi, membimbing, menenangkan, dan ketika kamu menggunakan kekuatan itu, dengan niat yang bersih, kamu menjadi penjaga keseimbangan. Akhir yang sebenarnya adalah awal. Ini bukan akhir perjalananmu. Ini adalah awal peranmu yang sesungguhnya. Sunyi telah menguatkanmu, kesepian telah memurnikanmu, diremehkan telah menajamkanmu. Sekarang, kamu tahu siapa dirimu. Dan itu sudah cukup. Jika selama ini kamu merasa berbeda, tidak cocok, terlalu pendiam, ingat ini, dunia tidak membutuhkan lebih banyak suara keras. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang sadar. Dan mungkin jiwa itu adalah kamu.